Oke, teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 yang mana kita nanti akan belajar kelas kata yang terakhir ya, teman-teman, yaitu keterangan dan preposisi. Jadi keterangan itu fungsinya di kalimat atau gini, kata keterangan ini teman-teman di kalimat itu nggak wajib ada ya, sama kayak kata sifat kemarin karena bab phrasing itu memang seperti itu. Nah, keterangan ini hanya menambahkan detail ke dalam kalimat ya. Nah, untuk tempatnya, kalau kemarin kan kata sifat kan tempatnya sebelumnya kata benda, ya kan? Nah, kalau keterangan ini berarti titik-titiknya nanti selain di sebelum kata benda. Kalau sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya di phrasing ya, teman-teman. Nah, kalau titik-titiknya bukan sebelumnya kata benda, berarti itu tempatnya kata keterangan. Seperti itu. Nah, kata keterangan sendiri itu bentuknya ada dua. Ada yang murni, kalau dicek di kamus itu memang kata keterangan. Ya, contohnya adalah adverb of probability, caranya kita bilang mungkin. Contohnya ada perhaps, possibly, probably, maybe yang gandeng ya, teman-teman. Itu semuanya artinya mungkin. Dan itu semuanya adalah keterangan. Kemudian ada adverb of negation, caranya kita bilang tidak atau bukan, yaitu not. Jadi not itu keterangan, teman-teman, ya, bukan kata sifat. Kemudian ada adverb of distinguishing, contohnya only, just, even, especially, exactly. Only, just artinya hanya, even artinya bahkan, especially khususnya, exactly tepatnya. Kemudian ada adverb of degree atau intensity. Jadi tingkatan atau intensitas. Caranya kita bilang sangat dan teman-temannya itu. Misalnya ada really, very, extremely itu artinya sangat. Rather itu artinya agak. More itu artinya lebih. Most artinya paling. Kemudian ada adverb of frequency. Seberapa sering. Nah, biasanya ini untuk menjelaskan kata kerja atau kalau nggak itu kata sifat. Nah, contohnya adverb of frequency ada never, tidak pernah, seldom, jarang, usually, biasanya, often, sering, always, selalu. Atau yang artinya sama ya. Kemudian ada adverb of manner, keterangan cara, teman-teman. Contohnya ada slowly, dengan pelan, beautifully, dengan indah gitu ya, well, dengan baik, joyfully, itu dengan riang. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan fully atau early seperti ini ya, kemungkinan besar itu adalah kata keterangan, keluarganya adverb of manner. Kemudian ada juga adverb of place atau keterangan tempat, contohnya here, di sini, there, di sana. Ada juga keterangan waktu atau adverb of time, contohnya now, sekarang, then pada waktu itu, yesterday kemarin, tomorrow besok. Nah, ada juga itu tadi yang bentuknya memang kalau dicek di kamus itu kelas katanya adalah keterangan ya, teman-teman. Nah, ada juga keterangan itu yang dibuat dari preposisi plus noun. Jadi ini kelas kata preposisi ini yaitu satu-satunya kelas kata yang fungsinya hanya membentuk kelas kata lain. Jadi preposisi, semua preposisi itu setelahnya harus ada kata benda ya atau kata ganti, teman-teman. Kecuali satu preposisi yaitu to. Kalau preposisi to itu setelahnya boleh diikuti verb satu, tapi hanya preposisi to saja ya. Selain itu nggak bisa, semuanya harus kata benda. Kalau mau diikuti kata kerja, maka kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda, yaitu gerund. Jadi di verb ing kan, teman-teman. Ya, tapi kalau to boleh verb satu, seperti itu. Dan nanti preposisi plus non ataupun to verb satu itu berubah kelas katanya menjadi keterangan. Oke? Nah, contohnya keterangan yang dibuat dari preposisi plus non. Oh, sorry, teman-teman. Preposisi ini nanti akan menjadi jawaban ketika kalau teman-teman menemukan di salah satu posisi ya, entah subjek, entah objek, itu nanti kok ada dua, entah subjeknya, entah objeknya ada dua kata benda. Atau kata benda ketemu kata ganti. Biasanya titik-titiknya di tengahnya, atau kalau nggak itu di paling depan. Intinya di sebelum salah satu kata benda. Nah, itu adalah tempatnya preposisi, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Kalau teman-teman menemukan ada dua kata benda, yang menempati misalnya di subjek atau kalau nggak gitu di objek. Nah, itu kan pemborosan, teman-teman. Nah, itu salah satunya harus dirubah menjadi keterangan. Caranya di sebelumnya ditambahkan dengan preposisi supaya nggak double ya. Nanti untuk contoh soalnya nanti akan ada. Nah, contohnya keterangan yang dibuat dari preposition plus noun itu contohnya adalah adverb of manner, keterangan cara kita punya on foot.
dengan berjalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like a diamond, seperti sebuah berlian. Kemudian ada juga adverb of place, keterangan tempat ya. At home, di rumah. To the market, ke pasar. On the desk, di atas meja. Kemudian ada keterangan waktu, contohnya in 1993 during World War I. Nah, itu sebelumnya ada preposisinya semua, teman-teman. Ada on, ada with, ada like, ada at, ada to, ada during, ya. Ada juga adverb of agent atau keterangan pelaku. Nah, ini biasanya dipakai oleh pasif, kata kerja pasif. Contohnya ada by the police, oleh para polisi. By him, oleh dia laki-laki. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari keterangan. Ada yang murni keterangan, ada juga yang dibuatnya itu dari preposisi plus kata benda atau kata ganti ya sebagai objeknya. Seperti itu. Nah, sekarang tempatnya, teman-teman. Nah, keterangan ini bisa menambahkan keterangan ke semua jenis kelas kata. Dia bisa menambahkan ke predikat, dia juga bisa menjelaskan selain predikat. Kita bahas dulu tempatnya ketika dia menjelaskan predikat, ya, atau kata kerja di predikat. Nah, sebenarnya teman-teman, sebelum kita mengetahui tempatnya keterangan di mana ketika menjelaskan predikat, kita harus paham dulu bentuk predikatnya berupa apa. Kalau predikatnya itu berupa to be yang berdiri sendiri atau namanya adalah linking verb, ya teman-teman. Nah, itu nanti maka keterangan terletak di setelahnya linking verb atau di setelahnya to be-nya. Oke, karena linking verb ini nanti selalu nempel dengan subjek. Jadi jangan dipisah apapun di tengahnya. Nah, contohnya adalah I am here. Saya di sini. Nah, itu am dulu baru here. Ya, tempatnya di setelahnya to be-nya. Keterangan tempatnya di situ. Kemudian kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja tunggal, yaitu verb 1, verb 2, atau verb SIS, ya teman-teman. Nanti tempatnya boleh di sebelumnya, boleh juga di setelahnya, keterangan itu ya. Maksudnya boleh di sebelumnya kata kerja, boleh di setelahnya kata kerja. Oke, contohnya adalah I always come on time. Nah, di situ kata kerjanya adalah come, artinya tiba atau datang. Nah, di situ keterangan sebelumnya ada kata always, selalu. Setelahnya ada keterangan lagi yaitu on time. Seperti itu. Kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary plus verb, maka nanti tempatnya keterangan itu terletak di setelah auxiliary yang pertama, ya. Boleh di setelah auxiliary pertama, setelah auxiliary kedua, ataupun setelah kata kerjanya nggak apa-apa, teman-teman. Yang jangan adalah di sebelum auxiliary pertama. Pokoknya jangan di sebelum auxiliary pertama aja. Seperti itu. Oke, contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, itu ada predikat is changing, auxiliary verb. Ya, keterangannya adalah slowly diletakkan di setelah auxiliary pertama. Nah, misalkan kalau predikatnya had been invented, misalnya teman-teman, itu kan ada dua auxiliary itu. Nah, jadi itu boleh di setelahnya had, boleh juga di setelahnya been, boleh juga di setelahnya objeknya kan had been. Sorry, itu pasif ya, maaf. Berarti di setelah invented-nya juga nggak apa-apa, keterangan. Seperti itu. Nah, auxiliary itu apa, teman-teman? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu ya. Fungsinya dia menjelaskan kata kerja lain. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga, yaitu keluarganya do, kita punya do, does, did, verb nanti setelahnya adalah verb 1, atau kata kerja yang dibantu nanti itu adalah verb 1. Jadi do, does, did, verb 1. Nah, kedua ada keluarganya to be, teman-teman. Ada is, am, are, atau was, were, atau be, been, being. Nah, setelahnya to be nanti itu boleh diikuti verb ing atau verb 3. Kemudian have itu biasanya artinya sudah ya atau pernah. Contohnya ada have, has, had. Nah, itu nanti setelahnya harus verb 3. Dan yang terakhir ada modal auxiliary ini paling banyak, teman-teman. Contohnya ada will, shall, can, must, may, might, should, could, would. Itu nanti setelahnya adalah verb 1. Nah, kalau teman-teman lihat tidak ada verb 2 di situ. Tidak ada juga verb SCS. Kenapa? Karena verb 2 sama verb SCS tidak boleh dibantu dengan auxiliary. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah keterangan yang menjelaskan predikat. Jadi dilihat dulu predikatnya berupa apa, ya. Nah, sekarang ketika keterangan menjelaskan selain predikat, ya, misalnya menjelaskan kata sifat atau menjelaskan kata benda. Nah, sebenarnya keterangan itu bisa, teman-teman, menjelaskan kata benda.
Cuman tempatnya umumnya di setelah kata bendanya. Ya, terutama kalau keterangan itu berbentuk preposition plus noun. Seperti itu. Dan bahkan keterangan juga bisa menjelaskan keterangan yang lain. Oke. Nah, contoh keterangan ketika dia menjelaskan adjektif, kemarin kan kita sudah belajar adjektif ya, teman-teman. Dan kurang lebih seperti ini, agak panjang ya. Jadi ada determiner, ada descriptive atau epithet, ada noun adjunct. Nah, teman-teman, di sebelumnya determiner sama di tengah-tengahnya determiner sama deskriptif itu bisa ditaruh apa namanya? Keterangan. Oke, keterangan yang murni ya tapi. Nah, contohnya adalah nanti kalau sebelumnya determiner itu biasanya ada adverb of probability, caranya bilang mungkin tadi. Kemudian setelahnya adverb probability ada juga adverb of negation, caranya bilang tidak atau bukan. Dan berikutnya ada adverb of distinguishing. Oke. Nah, setelah determiner, determiner kemarin yang di dalam kotak oranye ini kita hanya boleh pilih salah satu ya. Kemudian diikuti numeral, numeral. Kemudian kalau misalkan mau diikuti other juga nggak apa-apa. Nah, sebelumnya deskriptif juga boleh disempilin oleh keterangan, yaitu adverb of degree. Misalnya sangat, sangat besar, very large. Nah, itu very itu adalah adverb of degree, teman-teman. Oke. Kemudian ada frekuensi, itu contohnya ada commonly, ada frequently, dan sebagainya. Oke. Nah, itu adalah keterangan ketika dia nyempil di adjektif. Sekarang keterangan ketika menjelaskan kata benda. Nah, kata benda itu bisa juga dijelaskan oleh keterangan, teman-teman. Nah, sebenarnya boleh di setelahnya, boleh di sebelumnya. Cuman, kalau keterangan itu terletak di sebelumnya kata benda, itu nggak bisa langsung ketemu kata benda. Contohnya seperti ini. Not a good reason to live. Itu nggak bisa kita bilang not reason to live, nggak bisa, teman-teman. Harus ada determinernya dulu. Contohnya, not a reason to live. Atau ditambahin not a good reason to live. Jadi ditambahkan kata sifat nggak apa-apa. Ya, jadi keterangan itu boleh di sebelumnya kata benda ketika kata bendanya sudah memiliki determiner yang memulainya menjadi posisi kalimat. Entah subjek, entah objek. Misalnya a ya, atau the misalnya. Itu sebelumnya kalau ada keterangan itu nggak apa-apa. Nah, setelahnya itu ada juga keterangan berupa to verb 1. To live. Seperti itu. Nah, kata bendanya di reason ya, teman-teman. Kemudian keterangan juga bisa menjelaskan keterangan yang lain ya, untuk tempatnya nanti tergantung yang dijelaskan sama yang menjelaskan, teman-teman. Nah, contohnya adalah not here. Tidak di sini atau bukan di sini. Nah, itu bukan not dulu baru here, yang dijelaskan here-nya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis kelas kata terakhir ya, teman-teman. Intinya saya ulangi ya. Kalau teman-teman cek secara sentencing sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing, nggak ada masalah dengan SPOK ataupun conjunction, ataupun inversi atau double komparatif, berarti bukan sentencing masalahnya. Masalahnya adalah di phrasing. Teman-teman lihat titik-titik itu berada di mana? Apakah di sebelum kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat ya, atau di selain sebelumnya kata benda, berarti itu tempatnya kata keterangan. Nah, kalau teman-teman menemukan ada dua kata benda yang tempatnya di subjek atau di objek ya, supaya nggak boros, supaya nggak redundant atau nggak ada pemborosan, maka yang satu harus dirubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi. Jadi ada 3 tadi. Ya, yang pertama adjektif yang kemarin kita pelajari. Ini di phrasing ya, teman-teman. Tempatnya adalah di sebelumnya kata benda. Oke. Kemudian kalau adverb atau kata keterangan itu tempatnya selain kata benda, entah di setelahnya entah sebelumnya ya, karena letaknya keterangan ini macam-macam teman-teman, tergantung jenisnya karena banyak banget eh, apa banyak banget apa namanya adverb ini jenisnya. Kemudian yang terakhir kalau preposisi itu nanti tempatnya ketika teman-teman menemukan ada dua kata benda, misalnya seperti ini ya, noun, kemudian titik-titik, sorry teman-teman, titik-titik, terus diikuti noun lagi. Nah, ini kan nanti double noun-nya. Maka yang setelahnya titik-titik kata bendanya ini harus dirubah jadi keterangan supaya nggak double. Caranya gimana? Titik-titik di situ kita tambahkan dengan preposisi. Intinya di situ bukan tempat atau gini, misalnya ya teman-teman, ada kata kerja yang tidak butuh predikat,
Sorry, kata kerja yang tidak butuh objek maksud saya. Misalkan ada verb intransitif. Nah, kok setelahnya ada kata bendanya, misalnya titik-titik ini ya. Nah, setelahnya kok ada kata bendanya, itu nggak bisa. Karena verb intransitif atau kata kerja yang tidak butuh objek, tidak boleh ada objek setelahnya. Nah, supaya nggak jadi objek, itu ditambahkan preposisi sebelumnya. Pokoknya kalau teman-teman menemukan di situ bukan tempatnya kata benda, kok ada kata benda, entah karena dia pemborosan, atau karena dia memang tidak tempatnya kata benda, maka itu kita rubah kata benda di soal menjadi keterangan, caranya tambahkan preposisi di titik-titik. Seperti itu, ya. Nah, secara kesimpulan seperti itu untuk sorry, teman-teman. Secara kesimpulan seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai phrasing, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, sekarang sebelum ke contoh soalnya, nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang special word atau kata yang penggunaannya khusus. Yang pertama ada bedanya really sama very, teman-teman. Nah, really sama very itu benar artinya sama ya, yaitu sangat. Mereka juga satu keluarga, yaitu adverb of degree atau intensity. Tapi penggunaannya beda, teman-teman. Ya, bedanya adalah very. Sebenarnya yang bikin beda hanya di very-nya aja. Jadi very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja, nggak bisa menjelaskan verb. Jadi kita misalnya mau bilang, saya sangat mencintaimu. Itu kita nggak bisa bilang, I very love you. Itu salah, teman-teman. Ya, jadi very itu untuk menjelaskan selain kata kerja. Oke, contohnya, I am very tired. Nah, tired itu adalah kata sifat, seperti itu. I'm very happy misalnya, saya sangat bahagia. Nah, contoh kalimatnya misalnya ya, aku sangat ingin pergi ke pantai. Di situ sangat itu menekankan kata ingin atau menjelaskan kata ingin. Nah, ingin kan kata kerja, ya kan teman-teman? Nah, berarti sangat ini nggak bisa pakai very. Kita nggak bisa bilang very want, itu nggak bisa. Kita bilangnya yang really. Oke, I really want to go to the beach. Saya sangat ingin pergi ke pantai. Nah, contoh lagi, aku sangatlah lelah. Nah, lelah itu kata sifat atau adjektif, bukan kata kerja. Maka boleh kita pakai very, teman-teman. Pakai really juga nggak apa-apa. Jadi ini kalau ditranslate, I am really tired boleh atau I am very tired. Seperti itu. Contoh ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, itu kalau ditranslate, I don't really know about the news. Karena know itu adalah kata kerja, nggak bisa pakai very. Ya. Kemudian yang keempat, liburan lalu benar-benar menyenangkan. Nah, menyenangkan itu adalah kata sifat. Maka benar-benarnya itu boleh pakai very, boleh pakai really. Jadi kita bisa bilang last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Seperti itu. Kemudian contoh kelima, jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nah, mempercayai kata kerja ya, dijelaskan oleh benar-benar atau sangat. Kita nggak bisa pakai very, bisanya pakai yang really. Jadinya, so did you really believe what she said? Jadi tergantung kata yang dijelaskan. Kalau kata kerja jangan pakai very, tapi kalau selain kata kerja boleh pakai very kalau mau bilang sangat, ya teman-teman. Kemudian special word yang berikutnya itu penggunaan kata enough. Artinya cukup. Nah, enough itu tergantung yang dijelaskan apa untuk penempatannya. Nah, ini pernah sekali keluar di soal error analysis yang TOEFL ya, teman-teman. Nah, enough ini kalau dia menjelaskan kata benda, tempatnya enough dulu baru kata benda. Ya, jadi enough noun. Tapi kalau misalkan yang dijelaskan itu selain kata benda, contohnya kata sifat atau kata keterangan, enough-nya terletak di setelahnya, teman-teman. Contoh ya, aku tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Atau aku tak punya uang yang cukup untuk membeli mobil itu. Nah, itu cukup menjelaskan kata uang. Uang itu kata benda. Maka enough-nya tempatnya sebelumnya money nanti ya. Jadi kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Saya nggak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Oke, jadi enough money, enough noun. Nah, tapi kalau misalkan Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Contoh ya, teman-teman. Nah, di situ ada kata cukup menjelaskan kata berani, itu kata sifat, brave. Oke. Nah, maka enough-nya nanti tempatnya di setelahnya kata brave, bukan di sebelumnya. Jadi bukan
enough brave, tapi brave enough. Jadi kalau ditranslate, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Nah, yang ketiga, teman-teman, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Nah, mahir itu kata sifat ya. Bahasa Inggrisnya good atau bagus, baik gitu ya. Nah, itu kalau ditranslate berarti nanti good enough karena dia kata sifat. Oke, jadi he is good enough at English. Seperti itu. Nah, ada catatan tambahan teman-teman untuk enough ini ya. Enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Walaupun secara kelas kata udah benar, misalnya sufficient enough. Nah, itu kan kata sifat diikuti kata keterangan. Oke kan? Nah, tapi secara arti itu sama-sama cukup, teman-teman. Cukup, cukup. Itu nggak enak. Itu di pemborosan makna atau pleonasm istilahnya. Sama kayak repeat again. Itu nggak perlu ditambah again, teman-teman. Ya. Jadi repeat ya repeat, atau kalau mau pakai again ya once again, atau ya once again, seperti itu. Sekali lagi, seperti itu. Atau adequate enough itu juga sama. Adequate itu artinya juga cukup, enough juga cukup. Cukup-cukup, gak enak teman-teman. Oke, jadi itu dianggap incorrect atau pleonasm, pemborosan makna. Seperti itu. Kemudian spesial yang berikutnya ada ever. Ever itu dipakainya bukan di kalimat positif ya. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya nih, saya pernah bertemu Mr. P. Itu nggak bisa kita bilang I ever met Mr. P. Oke, teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi ever itu hanya dipakai di kalimat yang mengandung superlatif di dalamnya. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling. Itu bisa pakai the most atau the est. Contoh ya, platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, ini boleh pakai ever, teman-teman, karena ada yang palingnya. Itu superlatif. Kalau ditranslate, the platypus is the weirdest animal ever. Oke, boleh pakai ever karena ada the weirdest itu superlatif, yang paling artinya. Oke. Kemudian yang kedua di kalimat tanya juga boleh pakai ever, teman-teman. Apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Itu kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Walaupun di soal structure TOEFL tidak pernah ada soal yang berbentuk kalimat tanya ya. Semuanya pasti kalimatnya itu titik atau kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, selain kalimat tanya, ada kalimat negatif itu boleh pakai ever. Contoh, tidak satupun yang pernah dibangun bertahan selamanya. Nah, itu kalau ditranslate, nothing is ever built to last. Tidak ada yang dibangun itu bertahan untuk selamanya, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir di kalimat yang ada conjunction if-nya, itu boleh pakai ever. Contoh, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nanti kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ada if, teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk special word, nah ini sebenarnya bukan special word ya, hanya seringkali banyak dari teman-teman yang periode sebelumnya itu terjebak di kata nor, no, not, sama non. Nah, nor, no, not, sama non itu memang kelihatannya mirip, tapi kelas katanya beda, teman-teman. Kalau kelas katanya beda, penggunaannya di kalimat juga beda, ya. Nah, kita bahas yang pertama ada nor. Nor itu keluarganya fanboys. Chapter 2, materi kita hari kedua itu tentang conjunction. Jadi nor itu kelas katanya conjunction, ya. Kemudian no, itu dia adalah materi kita kemarin. Itu adalah kata sifat, penanda jumlah. Oke, adjective determiner, lebih tepatnya determiner yang numeral kardinal. Oke. Kemudian yang berikutnya ada not. Not itu adalah keterangan yang kita bahas hari ini. Itu adalah adverb of negation. Dan yang terakhir ada non, itu kata ganti, teman-teman. Sama kayak nobody sama nothing. Itu juga kata ganti, ya. Atau pronoun, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soal mengenai keterangan itu kurang lebih seperti ini. Caranya sama, cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu store, artinya menyimpan. Subjeknya adalah brain cells, kemudian ada predikat lagi di situ yaitu is clearly understood. Kemudian subjeknya the mechanism, di situ ada conjunction by which. Nah, kalimat sudah lengkap ya, subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Oke. Nah, di situ berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing.
Nah, titik-titik terletak di tengah-tengah auxiliary verb itu tempatnya keterangan, teman-teman. Nah, ABCD yang keterangan itu cuma satu. Masih ingat yang mana, teman-teman? ABCD yang keterangan? Not. Ya, yang not ya, yang C, yang Charlie. That's right. Nah, nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Mekanisme bagaimana sel otak menyimpan ingatan tidaklah diketahui atau tidaklah dipahami dengan jelas. Seperti itu. Oke, good job. Next, number 2. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya amobas, kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada juga conjunction. Artinya sentencing sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik ternyata di setelahnya to be yang berdiri sendiri, tidak ada kata kerja lain setelahnya. Nah, berarti dia lepas ya. Nah, kita lihat setelah titik-titik ada apa? Ternyata setelah titik-titik ada kata sifat, yaitu small, kecil artinya. Itu ukuran ya, yang masuk ke dalam sifat, sifat benda. Nah, berarti yang bisa menjelaskan kata sifat itu hanya kata keterangan. Cari ABCD yang kata keterangan aja, teman-teman. Ada yang tahu nggak ABCD yang kata keterangan aja yang mana? A. To. Ya, ya betul. Yang alpha yaitu yang to. Itu keluarganya very, rather, namanya adverb of degree, teman-teman. Boleh dicek di kamus juga kalau misalkan teman-teman ragu dengan kelas katanya, ya. Nah, kalau yang Bravo conjunction, kita nggak butuh conjunction. Kalau yang Charlie itu sebenarnya ada so, itu artinya juga sangat. Tapi sudah lengkap sama kata sifatnya yaitu for. Kata sifat nggak bisa menjelaskan kata sifat. Ya. Kalau yang delta ada us, for us, itu kalau misalkan us ya, teman-teman, sudah jadi satu, itu nanti kelas katanya ada dua. Bisa preposisi, bisa conjunction. Kita nggak butuh preposisi karena nggak ada kata benda setelahnya. Kita juga nggak butuh conjunction karena setelahnya nggak ada SP. Ya, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, amoebas are too small to be seen without a microscope. Oke. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara itu secara langsung ya. Oh, keterangan cuma yang satu yaitu alpha. Pilih jadi alpha misalnya. Atau boleh juga kalau ragu dengan cara eliminasi juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, contoh terakhir. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada showed, subjeknya sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subjeknya her parents, predikatnya recognize dan encourage. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Titik-titik, itu setelahnya ada kata benda, teman-teman. Nah, ini kan nggak jelas kata bendanya fungsinya sebagai apa, ya kan? Karena kalau kita biarkan dia tetap menjadi kata benda, nanti ada dua kata benda sebelum predikat. Nanti jadi pemborosan subjek. Nah, ini kita harus rubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya titik-titik. Oke, carikan ABCD yang preposisi. Berarti jawabannya D. As a child. ya, betul. Jadi yang delta, as a child, seperti itu ya. Nice, jawabannya delta, teman-teman. Yang alpha salah karena predikat nggak mungkin di awal. Yang bravo itu kebalik ya. Kalau mau ditambahi conjunction, harusnya conjunction sebelumnya SP. Nah, kalau while-nya di terakhir, itu nanti kan setelahnya a child nggak ada predikatnya. Nggak bisa, teman-teman. Jadi bravo kebalik. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, as a child, sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney menunjukkan intelektual yang tinggi dan bakat artistik yang orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, sebelum ke latihan teman-teman, buat teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Nah, sebelum kita ke latihan, mohon maaf teman-teman, sebelumnya ya, sebentar.